pas tanggal 14 tuh banyak banget yang nanya kapan lahiran gitu. Kok nggak lahir-lahir, tetangga, teman-teman semua. Nah, sampai aku kayak bilang kan bisa maju, bisa mundur. Di situ aku masih sabar gitu kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riandi Febian di dalam konten dan saya Anida Geraldine. Oh, ini Anida Geraldine ternyata. Kita emang pasangan yang lagi viral. Jadi dalam konten kali ini kita akan menyajikan sesuatu yang baru, yaitu dengan konten takon-takon asal klakson. Oh, dan tak lupa lagi, kita ditemani sama bintang tamu yang sangat spesial. Yeay. Namanya Dek Senja. Dek, dadah dulu, Dek. Dadah. Mungkin teman-teman semua sebagian udah pada tahu, udah muncul di vlog, terus di Instagram. Dia udah punya Instagram. Instagramnya di follow Senja Anandara. Oke. Kali ini saya sebagai suaminya Anida Geraldine akan menanyakan Aduh guys, aku jerawatan. pengalaman melahirkan kemarin. Jadi sebelumnya sebelumnya itu apa ya? Sebelum melahirkan sama setelah melahirkan itu rasanya gimana? Biar teman-teman di luar sana yang sedang atau mau melewati proses tersebut biar ada gambaran gitulah, kita berbagi pengalaman yang udah terlewati. Oke, mungkin gimana perasaannya atau bisa diceritakan proses sebelum lahirannya? Proses sebelum lahiran. Oh, pas hamil. Jadi aku tuh HPL kan tanggal 14 Agustus. Nah, terus ini juga bisa buat pelajaran sih buat teman-teman semua. Nah, akhir Juli itu aku udah packing, semua udah packing. Jadi akhir Juli itu udah belanja barang-barang bayi yang benar-benar dibutuhi buat newborn. Terus udah aku cuci, udah aku masukin ke hospital bag. Karena kan prediksi dari HPL tuh bisa maju, bisa mundur. Nah, kemarin aku tuh udah pede banget. HPL-nya tanggal 14. Aku tuh udah pede banget HPL-nya tuh maju gitu. Karena banyak teman-teman yang cerita mereka tuh maju 2 minggu, seminggu gitu. Akhirnya aku udah nyiapin hospital bag dari bulan Juli. Nah, udah akhir Juli, udah tanggal 29, gak ada tanda-tanda apapun. Nah, ternyata ada sih tanda, cuma itu kontraksi palsu, jadi kayak udah mules-mules gitu. Nah, ternyata itu cuman kontraksi palsu. Nah, awal Agustus belum ada juga, udah ditunggu. Oh, mungkin mundur seminggu, berarti perkiraan antara tanggal 7 atau tanggal 8. Udah tanggal 7, tanggal 8 nggak ada tanda-tanda juga. Belum juga. Terus akhirnya aku, oh ya udah mungkin pas HPL. Nah, waktu pas HPL itu tanggal 13, kan HPL tanggal 14. Nah, waktu tanggal 13 malam tuh apa sekarang gitu lahiran, kayak deg-degan tapi pengen cepet-cepet gitu. Ternyata udah tanggal 14 belum ada, pokoknya lewat ya. Pokoknya di situ udah mulai stres lah. Karena kan beberapa orang udah ada yang tahu aku HPL tanggal 14. Nah, pas tanggal 14 tuh banyak banget yang nanya kapan lahiran gitu. Kok nggak lahir-lahir, tetangga, teman-teman semua. Nah, sampai aku kayak bilang kan bisa maju, bisa mundur. Di situ aku masih sabar gitu kan. Terus ada juga yang dengan sotonya memprediksikan, oh mungkin tanggal 17 Agustus mau 17-an gitu. Nah, terus pas tanggal 17 belum juga keluar. Akhirnya di situ aku benar-benar depresi. Dan saya pun sebagai suami kebetulan pas lagi kerja terikat, jadi mau berangkat apa enggak karena bingung. Nah, terus akhirnya pas tanggal 17 aku benar-benar gak keluar rumah sama sekali. Semua orang yang chat aku nanya
udah lahir atau belum, nggak pernah aku bales. Jadi mohon maaf yang mungkin Jadi mungkin yang pas nonton tanggal ada segitu. beberapa yang aku bales jutek, terus ada yang aku bentak dan lain-lain, karena memang di situ aku udah mulai stres karena aku belum lahiran juga. Pokoknya perasaannya nggak enak lah. Ternyata gini ya rasanya ditanya. Ini tuh sama halnya kayak kita ditanya kapan nikah. Sebenarnya kalau ditanya kapan nikah, kapan kalau gak hujan. ya kalau kapan nikah itu kan maksudnya bisa diprediksi ya. Kalau kelahiran, kapan hamil, kapan lahiran kan kita kan nggak tahu karena itu Sama aja kayak nanya dikasih. kapan mati. Sama aja kita nanya kapan mati. Nah akhirnya di situ aku bener-bener gak kemana-mana. Udah tanggal 17, tanggal 18. Nah Belum. di tanggal 19 aku udah Penasaran mulai ya? panik karena ini tuh sebenarnya kenapa gitu, apakah bayi aku sehat atau ada sesuatu gitu kan. Nah ya pengennya sih nggak ada apa-apa. Berarti Akhirnya 18, 19 udah lewat 5 hari. Nah akhirnya kita memutuskan untuk ke bidan dulu. Nah kita bilang ke bidan kalau kita udah HPL-nya udah lebih dari 5 hari. Bidan mana? Bidan Dede Di Wonoharjo di bagi orang Wonoharjo. Pangandaran. Nah terus setelah ke bidan, kata bidan mending USG aja kalau pengen tahu jelasnya, karena bidan itu nggak bisa memprediksi kan. Akhirnya kita USG dari jam 8 masuk jam 10 karena kita nggak ada persiapan, nggak pesen dari jauh, dari jam-jam sebelumnya gitu. Di Latansa Kita langsung datang. Akhirnya pas sudah masuk ternyata dokternya bilang gini, ini belum lewat bulan katanya. Tenang aja katanya. Seminggu lagi itu kamu baru 40 minggu katanya. Nah di situ langsung plong banget karena emang kata dokternya kan prediksi itu bisa salah gitu kan. Namanya perhitungan dari namanya perhitungan. awal head kan dulu pas awal-awal ini. Nah akhirnya pas dokter jelasin ini bayinya masih aktif, ketubannya masih bagus, pokoknya nggak ada kendala apa-apa. Nah kecuali nanti kalau seminggu lagi nggak ada kontraksi baru kita induksi katanya gitu kan. Pakai obat itu. Pakai obat katanya. Terus akhirnya dari situ aku udah mulai tenang. Nah terus besoknya aku udah mulai keluar lagi karena ketika nanti ada orang yang nanya kita udah punya jawaban gitu kan. Dan punya hasil USG itu. Nah dari situ aku pagi-pagi tuh aku dari rumah, dari komplek jalan ke rumah kakek di sana ya sekitar berapa kilo ya, pokoknya lumayan lah jauh. Nah aku lewat pantai, jalan-jalan terus kan. Nah terus di tanggal 20-nya besoknya ya 20. besoknya Pokoknya pas mulai libur panjang. besoknya dia tuh mulai dia libur Kamis. libur panjang. Kamis atau Kamis, nah dia libur hari Kamis, terus Jumat cuti bersama, Sabtu Minggu libur. Nah hari Kamis itu Kamis malam, nah kita tuh lagi santai, tiba-tiba aku kontraksi. Nah tadinya nggak mau, maksudnya nggak mau pede lagi kayak awal lah. Tenang dulu aja, jangan mungkin dulu ini periksa. bohongan gitu kan. Nah terus aku download aplikasi kontraksi. Pas tiap kontraksi aku klik, ternyata di situ udah disuruh ke rumah sakit. Nah terus kita ke bidan Dede lagi. Kita ke bidan lagi. Nah pas di bidan itu tuh udah sakit, menurut aku tuh udah kayak sakit halangan lah, kayak sakit mau halangan. Pas udah ke bidan ternyata belum ada pembukaan apa-apa. belum ada apa-apa, tapi tuh udah sakit. Nah aku pulang lagi, mungkin karena dipikir kali ya, karena dipikir semalaman aku nggak bisa tidur, sakit. Jadi setiap sakit kebangun sakitnya tuh ya kayak kita lagi halangan sakit itu. Dan peran suami lah di situ yang dibutuhkannya. Untung pas libur. Nah terus paginya jam 2 aku telepon bidan. Terus paginya bidan datang, katanya nggak usah aku yang kesana, ibu aja yang datang ke rumah. Karena kasihan pakai motor, belum punya mobil. Pas bidan datang pembukaan 1 nya.
Jumat pagi. Jumat pagi. Nah, Jumat pagi itu pembukaan 1. Nah, itu posisi aku di rumah mama. Terus kita kan udah punya kontrakan. Ini kontrak. Nah, terus akhirnya Jumat pagi karena di sana rame, banyak tamu, kita pindah ke kontrakan. Nah, di kontrakan itu aku masih bisa main jimbol lah, masih nanam cabe, ya, masih Ada di vlog gitu. Itu ada di vlog mah sore. Sorenya. Nah, paginya itu aku masih main jimbol, masih sakitnya tuh kayak sakit halangan. Nah, makin siang tuh makin sakit banget. Pokoknya buat temen-temen yang pernah naik gunung, nah rasanya tuh kayak udah turun dari gunung. Pegelnya tuh pegel gitu. Aku kedapetan yang kontraksinya pegel gitu. Pokoknya paha aku tuh pegel banget. Jadi